dan mempertahankan tulisan atau aksa Jawi di Thailand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan Pamor TV Channel. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya teman-teman semua selalu ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa, diberi kesehatan, dilancarkan rezeki, serta digampangkan dalam segala hal urusan. Dan kepada teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, saya mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga kepada teman-teman yang udah subscribe channel ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan saya yakin Yang Maha Kuasa akan membalas kebaikan teman-teman semua dengan yang lebih baik. Di kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk menyaksikan sebuah video tentang bahasa Indonesia yang begitu pesat perkembangannya di negara Thailand, teman-teman. Perkembangan bahasa Indonesia di sana sampai mengalahkan perkembangannya bahasa Melayu. Tentu saja kenyataan ini sangat memukul dan begitu cemburu orang-orang Malaysia terhadap bahasa Indonesia di Thailand, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simak videonya bareng-bareng bagaimana cerita yang selengkapnya. Sahabat setia channel ini, akhir-akhir ini banyak media sosial yang membahas dan mempersoalkan tentang bahasa, terutama media sosial di Malaysia. Sekarang ini warga Malaysia lagi gencar-gencarnya memperjuangkan bahasa Melayu, agar bahasa Melayu menjadi bahasa yang disukai seluruh warga Malaysia, dan menjadi bahasa kedua di ASEAN, sehingga mereka menyenggol bahasa Indonesia yang sudah menetap dan berkembang serta diakui seluruh dunia. Tentu saja hal ini membuat orang Indonesia merasa terusik dan serentak mengomentarinya. Terbentuknya bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan di Indonesia, ini hasil dari perjuangan orang Indonesia itu sendiri, yang sangat rumit bukan dengan cara yang mudah. Wajar saja jika seandainya sekarang rakyat Indonesia tidak suka dan tidak terima kalau bahasa Indonesia dibilang bahasa Melayu. Indonesia itu negara yang sangat besar dan luas, yang terdiri dari beribu-ribu daerah dan suku, dan setiap daerah atau suku di Indonesia mempunyai bahasa daerahnya masing-masing. Sejak dari dulu rakyat Indonesia sudah bersatu, namun belum bisa menjalin hubungan dengan sempurna, karena terkendala soal bahasa yang berbeda-beda, karena penduduk setiap daerah tidak saling memahami bahasa daerah lainnya, maka dari itu pemerintah Indonesia menciptakan bahasa Indonesia, untuk mempersatukan semua suku dan daerah yang ada di Indonesia. Alhasil bahasa Indonesia yang diciptakan untuk dijadikan bahasa persatuan Indonesia mendapat sambutan hangat dari seluruh rakyat Indonesia, dan mereka semua dengan senang hati mempelajarinya. Bahasa Indonesia itu diambil dari seluruh bahasa daerah yang ada di Indonesia, bukan dari daerah Melayu saja. Suku Melayu menginginkan agar bahasa Melayu jadi bahasa persatuan Indonesia, tapi suku lain tidak terima. Semua suku menginginkan agar supaya bahasa daerahnya dijadikan bahasa persatuan di Indonesia, tentu saja ini merupakan hal yang sangat tidak mungkin. Oleh karena itu, pemerintah menentukan pilihan dengan cara mengambil dari semua bahasa daerah, dan akhirnya disetujui oleh seluruh bangsa Indonesia. Sebab karena hal ini, orang Indonesia tidak suka dibilang kalau bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Karena Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN, dan terbanyak keempat penduduknya di dunia, maka bahasa Indonesia menjadi bahasa terbanyak penuturnya di ASEAN, sehingga mengalahkan bahasa-bahasa yang ada di ASEAN, terutama bahasa Melayu. Jadi tidak heran kalau bahasa Indonesia jadi bahasa internasional yang banyak digemari dan dipelajari negara-negara asing, terutama negara-negara di ASEAN. Contohnya saja di Thailand, bahasa Indonesia di Thailand itu merupakan bahasa yang sangat diminati, sehingga banyak sekolah-sekolah yang mempelajari dan mengadakan kursus bahasa Indonesia. Minat warga Thailand untuk belajar bahasa Indonesia semakin meningkat. KBRI Bangkok di Thailand pun berencana membuka pelajaran bahasa Indonesia dengan nama Indonesian Study Center, hingga menjadi 6 lokasi. Pendirian Indonesian Study Center di Thailand sejak tahun 2011 sudah mencapai 3 tempat, yaitu yang pertama, di Mae Fah Luang University, Chiang Rai, yang kedua, di Universitas Chiang Mai, dan yang ketiga yaitu, di Universitas Burapha, di Bang Saen.
Jelas Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Bangkok, paling mutakhir, adalah pembukaan Indonesian Study Center di Universitas Dewan Bahasa dan Pustaka yang sudi membuka peluang kepada kami dari Thailand Selatan khususnya untuk sama-sama datang ke persidangan pengantara bangsaan bahasa Melayu yang cukup berarti pada hari ini, terutama apabila kita dengar ucapan pembukaan dari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri tadi. Masya Allah, tabarakallah, sangat kembang hati kita, suka hati kita atas dasar kerajaan Malaysia yang agak benar dan memberi manfaat kepada umat Islam khususnya di rantau ASEAN ini, di mana kami di Thailand suka juga memberi makluman mengenai dengan peluang memajukan bahasa Melayu dan mempertahankan tulisan atau aksa Jawi di Thailand. Chiang Mai merupakan provinsi terbesar kedua setelah Bangkok, serta pembukaan Indonesian Study Center di Universitas Burapha, di dekat Pattaya telah diresmikan oleh Dubes RI untuk Kerajaan Thailand, Lutfi Rauf didampingi Adikbud KBRI Bangkok Didik Sulistianto. Didirikan pula di Universitas Srinaharinwirot, Prince Songkla University, Het Yai, serta Universitas Wailalak di Thailand Selatan. Jadi total, Indonesian Study Center di Thailand sebanyak 6 tempat, mulai dari Thailand Utara, Bangkok, dan Thailand Selatan. Tujuan pendirian Indonesian Study Center di Universitas Chiang Mai dan di Universitas Burapha adalah mempromosikan pendidikan dasar, menengah, serta tinggi di Indonesia, mempromosikan seni, kebudayaan, dan pariwisata Indonesia, mempromosikan bahasa Indonesia untuk dipelajari oleh warga Thailand, meningkatkan jumlah mahasiswa Thailand yang belajar ke Indonesia, meningkatkan kerjasama pendidikan dan kebudayaan, serta penelitian antara Indonesia dan Thailand, serta mempersiapkan ASEAN Community. Sedangkan program Indonesian Study Center diantaranya adalah pengiriman guru atau dosen bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA ke Universitas Chiang Mai dan Burapha, mengadakan kursus kesenian berupa tari-tarian tradisional Indonesia dan workshop seminar bersama tentang pendidikan dan kebudayaan antara Indonesia dan Thailand. Semakin banyak mahasiswa, pelajar, pejabat, dan warga Thailand yang tertarik belajar bahasa Indonesia dan kebudayaan, sehingga sangat penting adanya Indonesian Study Center di Universitas Chiang Mai sebagai salah satu tempat untuk belajar atau kuliah bahasa Indonesia, seni dan kebudayaan Indonesia di Chiang Mai, Thailand Utara. Nah, itulah tadi videonya teman-teman, mudah-mudahan menambah wawasan dan ilmu baru ya buat kita semua. Dan alhamdulillah bahasa Indonesia itu sudah terkenal di seluruh dunia teman-teman. Dan digadang-gadang bahasa Indonesia itu akan menjadi bahasa internasional begitu. Dan tidak heran kalau bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, karena bahasa Indonesia sudah banyak dipelajari di seluruh dunia teman-teman. Banyak negara-negara yang membuka sekolah-sekolah bahasa Indonesia gitu di sana. Nah, menurut teman-teman bagaimana tentang isi video tersebut? Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Dari saya dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.